Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini kembali kita dipertemukan di salah satu rumah Allah yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Ramadan sudah OTW, sudah hampir tiba. Maka kita hendaknya melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangannya, sebagaimana saat kita mendapatkan informasi akan datangnya tamu istimewa, tamu yang agung yang membawa banyak hadiah, maka hendaknya kita melakukan penyambutan dengan penuh semangat. Kita biasanya akan membersihkan jalan, mengecat tempat pertemuan atau rumah yang akan dituju, menghias dan seterusnya. Nah, untuk menyambut datangnya tamu spesial ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi terdahulu, mereka 2 bulan sebelum kedatangan tamu ini sudah mempersiapkan diri, menghatamkan Al-Quran, membiasakan bersedekah, membiasakan sholat-sholat sunnah, sehingga nanti ketika tiba waktu yang istimewa tersebut, dia sudah terbiasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk pembiasaan kita beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat
berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa, Islam, iman, dan dimudahkan mengerjakan berbagai amal ketaatan di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Surah Yusuf ayat 109, dan setelah ini kita akan lanjut dengan surah Ar-Ra'd. Namun sebelumnya kita akan menyelesaikan beberapa ayat ke depan, yaitu sekitar 3 ayat. Bisa dibuka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 109 tentang pelajaran atau ibrah dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan kisah-kisah tanpa makna. Kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran semuanya memiliki pelajaran-pelajaran yang agung bagi kita. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala taqilun. Mari kita lihat maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika, kami tidak mengutus sebelum kamu, illa, melainkan rijalan, orang laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka, min ahlil qura, dari penduduk negeri itu, ya, dari penduduk negeri itu. Min ahlil qura bisa bermakna penduduk negeri atau penduduk kota. Qura jamak dari qaryah. Ya. Makkah juga dinamakan Ummul Qura. Ummul Qura. Nah. Jadi pengertiannya Al-Qura itu bisa bermakna negeri atau kota karena ya penduduk kota itu lebih faham, lebih tahu, lebih berwawasan, lebih lembut, dan lebih santun, ya, sehingga Allah mengangkat Nabi dari kota atau dari pusat dari sebuah negara. Kalau di sini ya dari ibu kotanya misalnya. Kenapa tidak dari penduduk pedalaman? Karena penduduk pedalaman itu lebih cenderung kasar, keras, karena tempaan dari lingkungan. Dan biasanya penduduk pedalaman itu kurang berwawasan. Buktinya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada penduduk pedalaman Arab Badui datang ke kota, lalu kebelet pipis, ya, langsung dia masuk ke masjid, buka celana depan orang banyak, kencing. Nah, karena di sana kebiasaan seperti itu, ya, kebiasaannya seperti itu. Ya, jadi itulah alasannya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengutus Rasul itu dari kalangan penduduk Qura, ya, penduduk kota yang lebih berwawasan dan lebih beradab pada umumnya. Kemudian afalam yasiru fil ardi,
Maka tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi ini? Ya. Fayanzuru, lalu mereka memperhatikan, melihat kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Bagaimana akibat ya, dari orang-orang yang sebelum mereka, kesudahan orang-orang sebelum mereka, yakni akibat dari orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul. Lihat endingnya, lihat akibatnya, akhirnya seperti apa mereka. Qarun dengan segenap kekayaannya, Fir'aun, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut, semua kaum-kaum yang mendustakan para nabi, lihat akibatnya. Ya, maka ambil pelajaran di sini, ambil pelajaran di sini. Ya. Jadi ayat ini khitab, ya, ditujukan kepada penduduk kota Mekah dan Madinah asalnya. Namun ini juga berlaku bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah terangkan waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi negeri akhirat yang dimaksud apa? Surga. Jadi surga itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mulai sekarang kita supaya memiliki himmah, sebuah tujuan yang tinggi, ulul himmah, yaitu menggapai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan habiskan waktu dan usia kita untuk tujuan yang rendah, hanya untuk mengejar dunia misalnya. Jangan eman-eman. Ya, kalau Anda tidak memanfaatkan modal yang Allah berikan untuk beramal soleh, rugi kita, ya, menyesal kita. Nah, maka mulai sekarang kita supaya punya ulul himmah, punya tujuan yang harus kita tuju, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara calon penghuni surga. Sehingga kebiasaan ulama terdahulu ketika mereka saling bertemu akan saling menasehati dengan 3 perkara. Kalau tidak bertemu akan saling berkirim surat yang berisi nasihat tentang 3 perkara. Yang pertama diceritakan oleh Abdullah bin Aun rahimahullah, seorang tabi'in. Nasihat yang sering disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, waman amila li akhiratihi kafahullah amra dunyahu. Ini yang pertama. Siapa yang lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, artinya apa? Dalam setiap amalannya ditujukan untuk kehidupan akhiratnya. Kafahullahu amra dunyahu, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Nasihat kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, hatinya dibersihkan, batinnya dibersihkan, ya, aslahallahu ala niyatahu, Allah akan memperbaiki lahirnya. Nasihat yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia.
Yang kita inginkan pesan pertama, waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau. Sungguh negeri akhirat, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan syirik, orang-orang yang menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan wasiat yang pertama tadi, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu, artinya orang tersebut hatinya hanya mengharapkan surga, hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Ketika melaksanakan aktivitas dunia, yang ia harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bekerjanya, dalam bermuamalah, berinteraksi dengan tetangganya, dengan teman-temannya, dalam semua aspek kehidupannya, dia fokuskan untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan ridhonya Allah, terutama dalam ibadah-ibadahnya. Jelas ini. Orang ini sadar dan tahu dunia itu fana, sementara, akan musnah, akan kita tinggalkan, tidak kekal abadi, dan dunia itu hina dibandingkan dengan akhirat. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, man kana hammuhul akhirah, barang siapa yang keinginannya itu hanyalah kehidupan akhirat saja, jama'allahu syamlah, Allah akan mengokohkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina di matanya. Jadi yang betul-betul tinggi dalam dirinya adalah akhirat, akhirat, akhirat. Ini kaum muslimin. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini 3 perkara yang Allah janjikan untuk orang yang memiliki tujuan utama dalam setiap kehidupannya adalah akhirat. Apa tadi? Allah kokohkan urusannya. Artinya apa? Orang tersebut akan mampu istiqomah di atas kebaikan. Itu maksudnya. Jadi dikokohkan maksudnya apa? Dia akan dijadikan istiqomah. Dia dijadikan tegar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia ini, sehingga dia menjadi orang yang kuat dalam menghadapi ya lika-liku kehidupan ini. Yang kedua, janji Allah untuk orang yang fokus ya mengejar akhirat, Allah jadikan hatinya kaya, qanaah, nerimo ing pandum, tidak rakus. Ya, lihat para pejabat yang uangnya sudah triliunan, kekayaannya triliunan, sampai tua pun sik kurang ae. Wis tunuk-tunuk mlaku wis gemeter sik kedunyan ae, masyaallah. Kita nggak bisa bayangkan uang triliunan kaya apa ya. Nggak mati gak digawa ya. Kita mati membawa apa? Kain kafan, itu pun nggak ada sakunya, nggak ada kantongnya. Nah, bahkan gigi emas yang kita pasang dianjurkan dilepas ketika mati, disedekahkan untuk ahli waris juga boleh, begitu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi dia dijadikan cukup hidupnya, qanaah. Ya, zuhud terhadap kehidupan dunia. Yang ketiga, karomah yang diberikan oleh Allah, Allah jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan hina di hadapan matanya. Itulah kaum muslimin, karomah yang diberikan kepada orang yang fokus dengan akhiratnya, dengan akhiratnya. Itu kaum muslimin. Sebaliknya, kalau kita fokusnya adalah akhirat, fokusnya adalah dunia, ya. Bangun tidur dunia, mau tidur dunia, pokok
Di benaknya itu cuma dunia, 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 dunia. Akhirnya apa? Allah jadikan hatinya berpaling dari akhirat. Ya, lupa dengan akhirat. Allah jadikan dia lari dari perintah-perintah Allah. Bahkan ketika Allah memanggil hayya 'ala shalah, dia tutup telinganya, ngedoh. Ya. Enggak mau mendengarkan. Bahkan di demo masjidnya, ini ganggu orang tidur, misalnya. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang fokusnya hanya dunia, Allah jadikan orang itu meremehkan syariat. Ya. Meremehkan syariat. Ya. Itu hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Dan dia hanya mendapatkan dunia dan tidak bisa menikmati dunia itu. Ya, enggak bisa menikmati dunia itu. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hilang atau berkurang dari dunianya, sedihnya luar biasa. Ya. Hilang atau kelong duwe, wah, bingung, susah. Orang beriman enggak? Wakaf, malah tenang ya, bisa wakaf. Berarti punya investasi akhirat, ya. Semakin senang dia orang beriman, bahkan mencari tempat-tempat untuk menghabiskan uangnya, itu orang beriman. Di mana ada tempat untuk akhiratnya, dia segera datang. Masjid butuh AC misalnya, langsung wis aku sing tuku AC nih misalnya. Aku sing bayar listrik, wah seperti itu. Nah, masjid butuh sumur bor misalnya, wis apa jere aku kabeh sak ngebure. Kabeh, nah, gitu kan. Nah, inilah orang yang betul-betul mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, Masya Allah. Misalnya masjid punya program, ya, seperti tempat kita di Lumajang biasa khutbah itu sudah ditulis 3 bulan yang lalu, ditulis ditempel yang besar di masjid, program Ramadan, tek lengkap, biaya yang dibutuhkan dalam 1 bulan 120 juta. Nah itu sudah tulis. Ya, jamaah ngerti, akhirnya jamaah mikir, masjid butuh 1 bulan untuk program Ramadan 120 juta. Nah, kita juga bisa contoh ini masjid ini misalnya, takmir nanti rapat buat program Ramadan apa aja programnya, tek misalnya. 1 bulan kita butuh 50 juta. Nah itu sudah tempel wis ke umat, biar umat sing mikir, takmir gak usah mikir, wah kok piye, santai aja, serahkan, ini urusan rumah Allah, sudah nggak usah stres Anda, ya nggak usah wedi, wah kok laga tertutupi, kelong kok sawahku tak dol, wah nggak usah, sudah Anda yang penting jalankan amanah, biar umat sing mikir, kan begitu. Insya Allah masih banyak orang-orang yang bingung untuk menyalurkan uangnya dikemanakan seperti itu. Nah, ini kaum muslimin yang berbahagia, ini salah satu contoh. Jadi orang yang menginginkan kehidupan akhirat tidak pernah bersedih di saat kehilangan dunianya, nggak stres. Ya. Ketika terluput dari dunia, dia tidak menyesal. Ya. Yang disesali oleh orang-orang yang fokus dengan akhirat itu adalah ketika terlewatkan beramal soleh. Ya. Terlewatkan menghadiri majelis taklim, sedihnya luar biasa. Terlewatkan sholat berjamaah, sedihnya luar biasa. Terlewatkan untuk wakaf, terlewatkan untuk birrul walidain, ngabekti marang tiang sepah, terlewatkan untuk silaturahmi, sedihnya luar biasa. Terlewatkan tahajud, menyesalnya luar biasa. Itulah orang yang fokus dengan akhirat. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah saya ceritakan. Ketika beliau ketinggalan sholat asar berjamaah, langsung menghukum dirinya dengan mewakafkan sebidang tanah seharga 200.000 dirham. Ya kurang lebih ya sak bau itu kan ya. Langsung diwakafkan. Anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika ketinggalan sholat berjamaah, langsung menghukum dirinya malam harinya ba'da isya sampai subuh tidak tidur, sholat sunnah semalam suntuk. Ibnu Aun rahimahullah ketika suatu saat dipanggil ibunya, dia menjawab dengan suara agak keras. Dia merasa ini dosa. Astagfirullah, aku kok jawabnya kok agak keras ya sama ibuku. Astagfirullah, langsung memerdekakan 2 budaknya.
dimerdekakan. Satu budak itu kalau dirupiahkan sekitar 100 jutaan. Berarti langsung sedekah berapa? Diceluk bapak ibu nih, jawabnya keras, langsung itu dianggap kesalahan dan sedekah kurang lebih 200 jutaan. Inilah ulama dahulu, Masya Allah. Nah, kita ini siapa? Dan kita sering lalai, kita sering bentak orang tua, dipanggil gak semaur, apalagi gak menyesal sama sekali. Kita ketinggalan sholat jamaah berapa kali? Gak menyesal sama sekali. Masya Allah. Ini kaum muslimin, ini yang harus kita fokuskan saat ini. Nah, maka mari kita sama-sama memperbaiki diri kita. Berikutnya Allah berfirman, afala taqilun. Apakah kamu tidak memikirkan? Wah, ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ya mengajak khususnya orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat di masa itu untuk merenung, untuk berpikir. Kalau memang kalian orang yang ya betul-betul beriman, ya maka Masya Allah ini agama yang luar biasa. Islam itu agama yang logis, ya, masuk akal. Maka sering Allah sebutkan akal. Afala tubsirun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Allah sebutkan itu. Allah ingin mengajak umat Islam berpikir, tidak nganggur, kan begitu. Sebab kalau sampai kita nganggur, bahaya itu jamaah. Kalau sampai kita pikirannya nganggur, tidak memikirkan yang bermanfaat, yang terjadi apa? Kita akan sibuk memikirkan perkara yang bahaya, yang membahayakan. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Beda dengan orang yang fokus dengan memikirkan perkara yang bermanfaat bagi umat. Nah, itu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengedepankan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih baik untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Allah ajak kita berpikir. Nah, itu. Jadi ayat ini ya memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini berdasarkan tafsir para ulama, ya, penolakan terhadap dakwah itu sunatullah jamaah. Jadi nggak usah kaget ketika Anda ditolak, Anda dakwah difitnah, ya dan sebagainya, nggak usah kaget, ya. Jadi ketika Anda dakwah menyampaikan kebenaran dengan hujah-hujah, dalil-dalil yang jelas, Quran dan sunnah sumbernya, namun masih ditolak, itu bukan tanda kehinaan, bukan. Dan itu bukan tanda kebatilan, bukan. Ya, jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ditolak dakwahnya, ya bahkan diracun, diusir, ya. Apa kita katakan Nabi itu hina? Oh tidak, ya, tidak kaum muslimin. Itu bukan kehinaan, ya. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi kata Ibnu Katsir, ayat ini sebagai hiburan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas penolakan kaumnya, karena penolakan terhadap Rasul itu sunatullah sejak dahulu kala. Nabi Nuh 950 tahun dakwah ditolak. Hanya beberapa gelintir orang yang ikut. Dan nabi-nabi yang lain, bahkan ada nabi nggak punya pengikut sama sekali ada. Nah, jadi itu sunatullah. Nggak usah stres dengan kalau ditolak. Ya, itu jamaah yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang kedua, Rasul selalu dari manusia. Apa tujuannya? Agar bisa diteladani. Bayangkan kalau Rasulnya dari malaikat. Malaikat gak butuh minum, makan, tidur. Malaikat gak butuh menikah. Kalau nabinya kayak gitu perfect sekali, Anda bisa gak mengikutinya? Sedangkan Anda itu manusia yang penuh dengan kelemahan. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh menikah, butuh hiburan, ya, dan sebagainya. Nah, itulah hikmahnya. Ya, jadi min ahlil qura,
dan nabinya dari ahlil qura. Artinya apa? Dari penduduk kota yang tadi sudah kita jelaskan, yang penuh dengan peradaban. Sehingga kata para ulama, kata Imam Al-Qurtubi, para nabi diutus dari masyarakat yang berperadaban dan memiliki nasab yang jelas, memiliki akhlak yang jelas, memiliki kejujuran yang jelas. Ya. Berbeda dengan penduduk pedalaman sebagaimana yang dikenal di masa itu, ya, yang kurang beradab, kurang wawasan, dan keras wataknya karena ditempa oleh kehidupan di peradaban yang keras. Ya, itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga, sejarah itu adalah hujjah iman, bukan sekedar cerita. Jadi kalau jenengan maos Al-Quran ada cerita-cerita, itu sekali lagi ada hikmah, ada pelajaran itu. Jangan dianggap dongeng saja, jangan, bukan, ini kisah yang nyata ini. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak mau mempelajari sejarah, orang yang tidak mau membaca sejarah, orang yang tidak mampu mengambil pelajaran dari kehancuran umat-umat terdahulu. Allah celah itu. Allah katakan afalam yasiru fil ardi. Mengapa mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi ini? Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk apa? Mengambil pelajaran. Ya. Ya. Jadi cerita yang disebutkan dalam Quran itu cermin ya untuk kita. Harus kita ambil pelajaran. Pelajaran berikutnya, ukuran keberhasilan sejati adalah takwa, bukan dunia. Jadi mulai sekarang dirubah mindset atau gaya berpikir kita. Jangan punya anggapan yen wonge sugih sukses. Ya, dunia akhirat belum tentu, jamaah. Kalau ada orang miskin, wah gagal, gagal total. Oh, belum tentu, jamaah. Bisa jadi orang yang kita pandang hina karena mungkin orangnya miskin dari kalangan rakyat jelata, ketika angkat tangan mustajab doanya karena dia orang yang bertakwa, beriman, ya. Sedangkan orang yang berdasi, kendaraannya mewah, bisa jadi orang yang hina di hadapan Allah karena tidak bertakwa, tidak beriman, kekayaannya dari hasil menipu, korupsi dan sebagainya. Ya. Makanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau. Sebab dunia itu hanya ujian, jamaah. Orang kaya ya itu sebagai ujian, orang miskin ujian, orang sehat ujian, orang sakit ujian. Semuanya ujian. Orang yang sedang bekerja itu ujian, orang nganggur juga ujian. Jadi selama kita hidup di dunia, kita hidup di tempat ujian. Nah, tapi ingat, ada yang menjadi ya pembeda di sini, yaitu apa? Ketakwaan kita, itu kaum muslimin. Ya, kata Ibnu Atiyah dalam tafsirnya, ayat ini menegaskan ukuran keberhasilan sejati adalah takwa, bukan dunia. Ya syukur kalau bisa ya sukses dunia bertakwa seperti Nabi Sulaiman, nabi raja kaya raya, masya Allah, pinginnya ngono Pak. Nah, pinginnya seperti itu. Yang terakhir, pelajaran dari ayat ini, akal tanpa iman tidak berguna. Bahkan akal tanpa iman, tanpa bimbingan wahyu bisa menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Ya, makanya Allah berfirman, afala taqilun. Ya, apakah kalian tidak memikirkan? Jadi akal itu harus membawa kita kepada keimanan. Akal kita harus mencegah dari kesombongan, dari penolakan terhadap kebenaran. Makanya kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, akal yang benar pasti akan mengantarkan kepada tauhid dan ketaatan kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-110.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, melanjutkan menjelaskan kepada kita hatta idzastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Hatta, sehingga, idzastai asar rusulu, ya, setelah para rasul berputus asa, wa dhannu, dan mereka mengira, yakni para rasul itu mengira. Hatta di sini namanya huruf ghoyah, ya, memiliki pengertian penghinggaan, sehingga diartikan apa? Sehingga, ya. Dan di sini ada yang dibuang, ya, ada yang dibuang, yaitu apa? Sehingga apabila para rasul telah berputus asa karena pertolongan mereka diperlambat, ya, itu maksudnya. Jadi ada yang dihilangkan di sini. Yang dihilangkan di sini dijelaskan adalah pertolongan. Ketika para rasul itu, ya, ditunda pertolongannya, mereka itu, ya, seakan-akan berputus asa, ya, seakan-akan berputus asa. Nah, maka wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka mengira, dhannu, mereka mengira, umat-umat itu pun merasa yakin bahwasanya qad kudzibu, para rasul telah didustakan, ya, para rasul telah berbohong kepada mereka karena pertolongan dan kemenangan yang diklaim oleh para rasul ternyata enggak kunjung datang. Begini maksudnya. Di sini ada dua versi bacaan. Bisa dibaca kudzibu, bisa dibaca kudzibu. Nah, maknanya kalau kudzibu didustakan, kalau kudzibu mereka, ya, mendustakan, mereka pengikutnya. Jadi para rasul sejak awal sudah mengatakan, kami utusan Allah, kami membawa wahyu, kami membawa mukjizat, dan kami akan selalu ditolong oleh Allah. Ternyata setelah berdakwah, ya, mereka orang-orang yang menentang Rasul itu menyaksikan mana pertolongannya nggak datang-datang. Ya. Akhirnya umatnya ada yang mengatakan, wah, sampean iki goroh, kami itu ngapusi, jirine ditolong, buktinya nggak menang-menang, ya, begitu. Buktinya kok enggak jaya-jaya, kan begitu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi saat para rasul merasa yakin orang kafir telah mendustakan mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka ancamkan, mereka janjikan, ya, akhirnya apa? Fanujjiya man nasya, ya, fanujjiya man nasya. Maka kami, ya, tolong, kami selamatkan orang yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan tidak dapat ditolak azab kami dari kaum yang berdosa, ya. Jadi Allah lah yang menentukan siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak, siapa yang ditolong, siapa yang tidak, itu hak Allah. Kita hanya bisa menempuh sebab-sebab. Dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, ya. Yang pertama, pelajaran dari ayat ini, pertolongan Allah sering datang saat terakhir. Nah, di awal nampaknya Islam itu kalah, kebenaran nampaknya kalah, ya, dihantam kanan kiri, des, wah, sudah kebenaran akan padam, kan begitu. Ya. Nah, kalau dilala di akhir-akhir Allah turunkan pertolongannya. Akhirnya apa? Menang, ya. Itu sering terjadi kaum muslimin. Makanya Allah katakan hatta idzastai asar rusul. Ya. Jadi maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir, putus asa di sini bukan putus asa dari rahmat, bukan. Jangan dipahami itu. Ini enggak benar. Sebab putus asa itu dosa besar. Dan surat Yusuf yang kita bahas kemarin, wala tai'asu mir rohillah,
Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan mustahil Nabi itu berputus asa, mustahil, nggak mungkin. Ya. Nah, namun putus asa di sini adalah ya, dari keimanan kaumnya setelah lama berdakwah, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi bukan berarti putus harapan dari rahmat Allah, bukan. Tapi putus harapan dari keimanan kaumnya. Jadi kayak Nabi Nuh, kan sudah 950 tahun. Akhirnya apa? Beliau pun sudah putus harapan. Ini sudah sulit untuk diajak iman. Sudah sekian tahun saya ajak mereka tetap menolak. Akhirnya saya berputus asa dari ya keimanan kaum saya. Lalu berdoalah Nabi Nuh untuk menurunkan apa yang Allah janjikan, pertolongannya. Lalu diturunkan banjir bah itu. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nah, begitu jamaah yang berbahagia. Itu maksudnya. Jadi bukan berputus asa dari rahmat, bukan. Tapi berputus harapan dari keimanan kaumnya. Pelajaran yang kedua, ujian berat adalah sunnah bagi para nabi, bagi para da'i, penerus para nabi, dan bagi para ulama. Setiap ulama pasti diuji, berat ujiannya. Jadi gak usah kaget, ya, gak usah kaget. Contoh, Buya Hamka rahimahullah, masih ingat ya, dipenjara oleh pemerintah di masa itu tanpa sidang, mau ditangkap penjara. Nah, itu kan ujian para ulama. Ada yang dipenggal kepalanya, itulah ujian mereka para ulama. Ya. Nah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang kalimat wa dhannu annahum qad kudzibu. Ayat ini punya dua penafsiran ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi kaum para rasul mengira para rasul berdusta. Yang pertama yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, janji azab atau pertolongan dianggap tidak akan datang. Nah, sehingga ya mereka mendustakan itu. Jadi kaum muslimin rahimani warhamullah. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, para rasul merasa seolah-olah pengikut mereka mengira janji Allah tidak terwujud. Ini lintasan perasaan manusia, bukan keyakinan. Nabi kan juga manusia, rasul juga manusia. Maka wajar ketika sudah berdakwah ratusan tahun, puluhan tahun, nggak ada respon dari umatnya, namanya manusia, maka wajar ada lintasan-lintasan, ya, tapi bukan keyakinan. Sebab mereka yakin Allah pasti memberikan pertolongan, cuma lambat datangnya, kadang-kadang begitu. Nah, maka ini maksudnya apa? Lintasan perasaan saja. Sama dengan jenengan tidak meragukan janji Allah, tapi karena datangnya lama, kadang-kadang ada lintasan, ya, ada lintasan. Aku kok gak ditolong-tolong, kadang seperti itu lintasannya. Nah, tapi anak tetap yakin akan ditolong. Cuma namanya perasaan manusia itu mesti ada. Dan ini bisa disatukan, ya, tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan kemaksuman para nabi, tidak. Nah, pelajaran berikutnya kaum muslim yang berbahagia, pelajaran keberapa tadi? Keempat ya. Ketiga. Para nabi tetap manusia dan akan diuji batin dan lahir, itu para nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diuji dengan istri-istrinya, pernah minta tambahan belanja sampai Nabi ya meninggalkan mereka, mau menceraikan mereka, seperti itu. Dan masih banyak ujian yang lain. Istri Nabi juga difitnah selingkuh dan sebagainya. Nah, jadi kalau istri Nabi aja dituduh selingkuh, apalagi istri ustadz. Jadi nggak usah kaget kalau ada fitnah-fitnah, nggak usah kaget. Pelajaran berikutnya, janji Allah tidak pernah diingkari, mesti akan datang, cuma kadang lambat. Ya, untuk menguji kesabaran kita. Pelajaran berikutnya, keselamatan hanya dengan iman, bukan sekedar pengakuan, bukan klaim saja. Pelajaran yang keenam, azab Allah pasti menimpa pelaku dosa dan kesyirikan, mesti terjadi. Ya, itu tadi, kadang cepat, kadang lambat. Pelajaran yang terakhir, ayat ini penghibur bagi orang yang berdakwah di tengah-tengah penolakan dakwah. Nah, gitu ya. Jadi jangan sedih ketika Anda ditolak, yakinlah. Ya. Nanti Anda di akhirat punya
dalil, punya hujjah, punya alasan. Ya Allah, saya sudah menyampaikan. Seperti itu. Naam, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, Islam dan iman, serta dimudahkan untuk beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimatikan.